Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar teori dasar dari fungsi indirect. Oke, misalkan nih, kita punya sel kosong di warna oranye ini nih. Nah, kita pengen mereferensi ke sebuah sel lain gitu ya. Di sini aku mulai dengan sama dengan. Nah, kita pengen sama dengan sel apa misalkan? Pengen sama dengan sel di bawahnya atau di H6. Kita sama dengan di sini, kita enter. Nah, di H6 ini kita tulis misalkan Imanta. Dia bakal berubah sesuai dengan apa yang ada di sel H6. Kita ganti misalkan jadi Intan. Nah, dia berubah ya. Nah, di sini aku nggak pengen ngereferensi langsung ke sebuah selnya, tapi aku ingin ngereferensi ke nama sel yang aku tulis di sel warna kuning ini, di J4 misalkan ya. Di J4 ini aku tulis H6 gitu ya. Nah, aku pengen nih di sini di kolom yang berwarna kuning juga ini, aku pengen isinya adalah sel yang ada di H6 di pilihan warna kuning ini. Kalau misalkan aku pengen ganti sel di J4 ini jadi H berapa nih? H4 gitu ya. Berarti ya di sini akan muncul kata-kata di H4 yaitu kata-kata atau teks contoh gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita bisa pakai fungsi indirect tadi teman-teman. Kalau kita sama dengan nih, sama dengan, di sini kita tulis sama dengan, langsung kita samakan yang ada di sini, H4 gitu ya. Oke? Nah, dia bakal ngereferensi sel biasa aja. Tapi di sini kita pengen ngereferensi apa yang ada di dalam atau isi di dalam sel J4 ini, yaitu tulisan H4. Nah, kita bisa pakai fungsi indirect. Jadi dia mengubah teks biasa gitu kan. Ini kan H4 ini adalah teks biasa yang kita tulis ya, menjadi sebuah rumus gitu teman-teman. Oke, di sini kita pakai indirect. Nah, buka kurung J4 atau sel ini, tutup kurung, enter. Nah, dia langsung nih ngereferensi mengubah teks ini menjadi sebuah rumus. Jadi sama dengan ini adalah hasilnya adalah kita jalankan ya. Ini sama dengan hasilnya adalah contoh atau data yang ada di H4 gitu. Oke, misalkan kita ganti yang di J4 ini kita ganti menjadi H6. Nah, dia menjadi Intan karena dia indirect apa yang ada di sini menjadi sebuah rumus. Jadi sama dengan H6. H6 itu adalah nama Intan. Nah, lanjut kita masuk ke study case-nya nih. Jadi, kita pengen nih narik gitu ya, narik total nilai penjualan dari nama masing-masing worksheet ini nih. Di sini ada sales 1, sales 2, di mana total penjualannya itu sampai sales 5 ini sama nih, ada di sel F10 di sini. Di sales 4 juga ada di F10. Nah, kita pengen narik nih. Jadi, misalkan di sini nama worksheet-nya sales 5, alamat selnya F10. Berarti dia mereferensi total penjualan yang ada di sheet sales 5 di sel F10. Jadi nanti pas kita masukin rumusnya ini di sini, keluarnya adalah hasilnya 7228,445. Begitupun dengan sales 2 F10 berarti akan muncul 12.700.000. Gitu. Misalkan nih teman-teman ya, langsung kita praktek aja. Kita referensi langsung ya. Kita referensi langsung biar lihat rumusnya itu kayak gimana. Kita sama dengan sales 5 F10 gitu ya. Berarti kita menuju ke sales 5 ini, kita pilih F10-nya. Oke, kita enter. Nah, keluarkan hasilnya kan. Nah, kita nggak pengen nih, kita buat rumus satu-satu di sini, mereferensi ke sales 2, F10, dan seterusnya sampai bawah. Nah, kita nggak pengen, kita pengen buat satu rumus di sini, kita drag rumusnya ke bawah. Gitu ya. Bisa kita lihat dulu nih, rumusnya apa sih sebenarnya sih isinya? Rumusnya, isinya adalah sales 5, yang mana itu adalah data di sini nih, di kolom D5, oke? Digabungkan dengan apa? Tanda seru, oke? Plus nama selnya yang ada di sini, atau alamat selnya. Nah, tinggal kita buat aja logikanya, oke? Logikanya gimana? Sama dengan, gitu ya, sama dengan ini, oke? Kita masukkan dan biar kita menggabungkan D5 dengan apa? Tadi apa? Sesudah nama worksheet-nya atau nama sheet-nya, tanda seru.
Oke, kalau kita masukkan sebuah teks, ingat ya, harus pakai petik 2. Jadi kita mulai dengan petik 2, tanda seru, petik 2 lagi, kita masukkan dan lagi. Nah, habis dan tadi, habis tanda seru, terus apa lagi? Alamat selnya kan? Berarti kita masukkan atau kita klik ini, kita enter, boom, dia menjadi sales 5, tanda seru, dan juga F10. Nah, ini kan masih teks biasa. Fungsi indirect mengubah teks biasa tadi gitu ya menjadi sebuah rumus. Nah, kita masukkan nih tadi. Kita tutup kurung dulu. Oke. Nah, depannya kita masukkan fungsi indirect. Gitu. Jadi, ini bakal kita gabungkan. Hasilnya adalah sales tanda seru F10 gitu ya. Tapi ini masih teks biasa. Kita masukkan fungsi indirect tadi biar dia mengubah teks biasa tadi menjadi sebuah referensi atau sebuah rumus. Oke, langsung kita enter saja. Kita drag rumusnya ke bawah. Nah, sudah jadi deh. Tinggal kita format angkanya menjadi seperti ini, dalam ribuan. Kita cek ya, sales 3 di F10, bener nggak? 2.700.000. Sales 3, 2.700.000. Kita cek lagi, sales 4, F10, 13.280.000. Nah, sudah bener nih. Jadi ini lebih mudah pakai fungsi indirect, teman-teman. Oke, teman-teman, salam Excel hebat. Yuk belajar Excel dari 0 sampai dengan mahir. Hanya dengan 100.000, kalian bisa mendapatkan 17 bab modul. Berikut adalah kumpulan materi dari kelas Excel dari bab 1 sampai dengan bab 17. Berikut adalah benefit yang akan teman-teman dapatkan. Kita akan belajar via Zoom sebanyak 4 kali pertemuan dengan durasi 2-3 jam per sekali pertemuan. Hasil rekaman Zoom akan dibagikan kepada semua peserta. Jika teman-teman mempunyai kesulitan di tugas kuliah, pekerjaan tentang dunia Excel, teman-teman juga bisa mendapat kesempatan untuk bertanya di link kumpulan pertanyaan yang nanti akan diberikan. Lalu, mendapatkan e-sertifikat di akhir kegiatan. Silakan klik link pendaftaran berikut ini.